Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat itu sedikit pun, kecuali hanya isyarat belaka. Illa rumuzun qalilatun yushiru biha illa anna rawqaha wal wusula ilaiha la yanaluhu illa man kana hawahu taba'an lima ja'a bi sallallahu alaihi wa sallam. Hanya yang jelas dari apa-apa kata dan perbuatan Rasulullah itu adalah isyarat. Dengan isyarat itu orang bisa mendapat paham akan dia. Siapa yang mendapat paham isyarat itu? Yaitu orang yang sudah hawa nafsunya mengikuti akan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Memang yang dicari orang kan jalannya, bahkan disuruh oleh Tuhan itu jalannya jalan lapang. Disuruh jalan lapang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan yang dapat nikmat. Nikmat itu kan lapang artinya. Jadi yang dicari jalannya jalan yang lapang itu. Apabila pikiran lapang, hati senang, iya sudah. Biar bedui namun hati kada lapang, biar pangkat tinggi namun pikiran kada senang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta nang lapang. Biar banyak urusan tapi kada lapang, biar kada bisi urusan tapi senang. Nah itu nang dicari jalan ini, jalan lapang dan senang. Sesuai doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan nang dimurkai, bukan jalan sesat. Kalau dimurkah tentu kada lapang, kalau sesat tentu kada senang. Nah itu. Laki-laki bini-bini disuruh supaya berjalan di jalan senang lapang. Jadi bininya lapang, lakinya lapang, anaknya lapang, abah umanya lapang. Itu kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modal utama alim dulu serumahan itu. Kada kawa alim kecuali belajar dulu. Oleh sebab itu ingat-ingat kawan perguruan yang melajari, jangan lupa kacang daripada kulitnya. Nang asal melajari itu siapa dulu? Itu nang asal mau unjuki makanan tak jadi sehingga seorang merasa kanyangnya. Jangan lupa lawan nang asal mau unjuki makanan tak. Jangan banyak sudah kanyang kada ingat lagi lawan mang asal menanamakan asal tadi. Lupa kacang dari kulitnya itu. Fa innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manba'ul asraril ghaibiyah wal anwaril malakutiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seperti sumber dari ilmu-ilmu rahasia yang kada bisa dilihat itu, dan cahaya-cahaya yang dinisbahkan kepada alam-alam yang tidak dapat dilihat dengan mata itu. Wa kullu man wasala ilaihi darratan minha fama hiya illa min bahrihi az-zakhir wa sirrihi al-ghamid sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap orang yang sampai kepada orang itu setetes daripada ilmu batin tadi, maka tidak bisa sampai ke orang itu kecuali timbul dari
lautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam dan rahasia Rasulullah SAW yang lebar. Jadi semua orang yang alim, semua orang yang ahli ibadah, melainkan ilmunya itu dan ibadahnya itu adalah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak datang dari Rasulullah, semua ilmu dan ibadah itu ditolak. Sama dengan sasak. Apabila yang datang dari Rasulullah, semuanya benar. Kama qila ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yakhtassu aw yashmalu illa waqaha al-mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatan fiha wa aslun laha wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Artinya tidak mautus oleh Allah yang kasih sayang akan rahmatnya kepada siapapun, baik naik maupun turun. Jadi semua rahmat nang dari Allah diutus kepada siapa nang dikehendaki mendapat rahmat itu, baik nang di atas malaikat maupun nang di bawah. Siapa aja, apa aja nang dapat rahmat dari Tuhan nang Rahman, baik di alam malakut maupun alam mulki, baik nang khusus maupun umum, melainkan Rasulullah SAW adalah perantara dan modal dari rahmat itu semuanya. Yang mengetahuinya ini orang yang waras utaknya. Tapi kalau orang kada waras utaknya, maka inya menghilangkan akan wasilah dan wasitah ini. Jadi inya kada hormat kepada Rasulullah SAW. Padahal siapa dulu asalnya? Orang alim sebabnya Rasulullah jadi alim. Orang pak ibadat sebabnya Rasulullah jadinya pak ibadat. Orang sugih sebab Rasulullah jadi sugih. Orang berpangkat sebab Rasulullah jadinya berpangkat. Orang hidup sebab Rasulullah jadi hidup. Orang sehat sebab Rasulullah jadi sehat. Orang bergerak sebab Rasulullah jadi bergerak. Berdiam sebab Rasulullah jadi berdiam. Melihat, mendengar, makan, minum, berpakaian, berrasa sebagainya, sebab semuanya itu sebabnya Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, kita tidak ada alam semesta. Tinggal lagi apakah kita termasuk orang yang syukur kepada Rasulullah ataukah kita tinggalkan Rasulullah. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita serumah tangga untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pula warganya. Amin Allahumma amin. Lakinnahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kana al-mashra'a wal mab'utha bil amri al-'ammi al-mukallafa bihi al-khawas wal 'awam lam tadhhar minhu min tilka al-haqa'iq illa rumuzun qalilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala adalah ia utusan Allah Ta'ala kepada seluruh alam semesta,
yang disuruh mengikut akan dia oleh orang-orang yang alim dan orang yang tidak alim. Karena Rasulullah ini utusan kepada semua masyarakat, sedangkan masyarakat terbagi dua, ada masyarakat khos, ada masyarakat am. Sidin diutus keseluruhan. Oleh sebab itu tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat itu sedikit pun, kecuali hanya isyarat belaka. Illa rumuzun qalilatun yushiru biha illa anna rawqaha wal wusula ilaiha la yanaluhu illa man kana hawahu taba'an lima ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang jelas dari apa-apa kata dan perbuatan Rasulullah itu adalah isyarat. Dengan isyarat itu orang bisa mendapat paham akan dia. Siapa yang mendapat paham isyarat itu? Yaitu orang yang sudah hawa nafsunya mengikuti akan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsu itu ingin masyhur, Rasulullah memberikan isyarat nyawa harus mastur atau khumul tadi. Nah, lalu si hawa ini betul. Nah itu, janganlah memasyhurkan diri, sembunyikanlah diri. Nah itu, karena Rasulullah memberikan isyarat sembunyikan diri. Walaupun kita ingin memasyhurkan diri, tapi kalau Rasulullah memberi isyarat begitu, ya udah kita turut aja apa perintah Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi